Yo, halo Mi fans, apa kabar kalian? Nggak berasa udah seminggu aneh make Mi 10 ini. eh Apa sih pengalaman aneh selama seminggu ini? Dan apa kesan aneh selama seminggu jadiin si Mi 10 ini daily driver aneh? Nanti kita akan lihat satu persatu ya, karena Mi 10 ini sudah benar-benar jadi daily driver aneh ya. Ya, kesan pertama menggoda banget dong. Apalagi waktu bikin stop motion ini kan harus diambil fotonya satu-satu tuh. Itu rasanya udah nggak sabar aja tuh, pingin megang si device ini, pingin nyalain, terus kemudian langsung pingin eksplorasi gitu aja. Eh, Tampilan box putih dengan aksen tulisan Tenti warna emas ini cukup elegan sekali ya. Jadi menarik untuk orang beli gitu. Dan perlengkapan di dalamnya juga komplit secara standar untuk pengguna smartphone. Oke, kemudian untuk baterai dan layar, karena aneh demennya itu sosmed, nonton YouTube, streaming di aplikasi video, terus kemudian main game juga. Kalau aneh bilang baterainya Mi 10 ini lumayan hemat banget, hemat sekali. Bahkan saat main game pun, kemarin coba di Mobile Legends itu hanya berkurang 10% untuk satu jam penggunaan, kecuali si Genshin Impact ini ya, karena Genshin Impact ini tahu sendiri, dengan setting rata kanan dan kemudian kita pakai 144 Hz, kita pakai main sejaman aja habisnya bisa 30%, karena memang game ini menjanjikan grafik tinggi ya. Jadi kalau kalian nggak mau boros baterai saat main Genshin Impact ya pakailah setting grafik secukupnya saja. Tapi kalau memang pengen nyaman di mata ya silahkan pakai rata kanan. Dan ini konsumsi baterainya selama seminggu terakhir. Semalam dari 100% saya pakai sebentar, kemudian saya pakai tinggal tidur itu berkurang sampai 30%. Dan bertahan selama 13 jam pemakaian. Sampai screenshot ini saya ambil tadi pagi ya. Nah, ini kamera yang sudah saya coba adalah 64 megapiksel main kameranya, terus kemudian ada ultra wide lens dan juga macro lens 5 megapikselnya. Jadi cukup mudah karena menunya sudah ada sendiri. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai yang mana. Nanti di akhir video, setelah ini kita akan lihat hasilnya ya. Ini untuk ultra wide lens, dan sekarang ini untuk makronya seperti ini jika tampilannya dari aplikasi foto ya, aplikasi kamera ya. Ya, toh gampang sekali, kalian nggak perlu lensa lagi untuk foto makro. Kemudian makronya pun juga bisa untuk video makro seperti ini. Ini yang dicoba untuk ngambil. Nanti ada juga contoh video makro yang pernah saya ambil ya. Ya, gampang sekali kan. Tuh, kalian nggak perlu lensa tuh untuk foto foto objek sekecil ini gitu. Dan ini untuk contoh 64 megapiksel main kameranya, cukup tajam secara overall. Kemudian saat kita zoom di objek terjauh masih cukup jelas tulisannya untuk dibaca ya. Jadi kalau kalian pingin edit foto dan crop nggak masalah lagi. Lebih gampang lagi saat kalian misalnya mau nge-crop bagian tertentu dari foto untuk kalian tampilkan, itu lebih gampang lagi. Dan ini makronya, ini objek aslinya, begitu kecil-kecil ya bunga-bunganya. Dan ini setelah aneh jepret pakai makro kameranya, aneh potret, cukup memuaskan hasilnya. Dan ini hasil makro video. Kalau kalian tahu serangga ini itu ukurannya lebih kecil dari bunga tadi, tapi di lensa makro Mi 10 bisa sangat jelas ditangkap. Dan kemudian ini hasil ultra wide lens sangat bagus, cocok untuk semua medan, khususnya untuk arsitektur, interior, model, dan bahkan landscape. Khusus untuk landscape memang ultra wide lens itu memang jadi andalan fotografer saat ini ya. Jadi kalau kalian lihat fotografer profesional yang motret landscape itu pasti kebanyakan mereka pakai lensa ultra wide lens. Lensa di bawah
50 mili kalau untuk di digital SLR atau mirrorless. Itu cukup luas, bisa menangkap banyak objek dalam satu frame. Dan tentu saja performa. Seperti apa sih? Ya mau gimana lagi, SoC Snapdragon 865 main game-game sekelas Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty, terus kemudian Mobile Legends mah sikat-sikat aja ya. Sepengalaman saya ngetes beberapa kali dan saya main Mobile Legends pun nggak ada lag, terus kemudian waktu loading in game itu juga berasa paling cepet loh di antara 10 orang yang lainnya itu. Jadi pasti punya aneh nyampe di 100% duluan ketimbang yang lain gitu loh. Jadi memang powerful banget sih untuk gaming dan sebagainya. Udah nggak bisa diraguin lagi lah Snapdragon 865 kayak gitu. Di PUBG Mobile pun nggak ada frame drop yang saya temukan. Jadi cukup mulus dengan setting rata kanan. Mulus banget. Dan untuk suhu setelah main game ya hangat-hangat normal lah, nggak yang panas banget gitu. Khususnya di dekat-dekat kamera itu berasa hangat. Kemudian untuk jaringan, baik WiFi ataupun mobile provider, itu daya tangkap si Mi 10T ini bagus banget. Ini saya di rumah pakai 75 Mbps dan bandwidth yang bisa diterima itu melebihi 50% dari bandwidth yang saya punya. Bahkan ini sebenarnya saya hanya pakai 2,4 GHz ya, belum 5 GHz nya ya. Secara technically juga Mi 10T ini sudah mendukung Wi-Fi 6, jadi di atasnya 5G itu 5 GHz maksudnya 5 GHz itu sudah mendukung. Seperti ini hasil speed test di Wi-Fi, dan kemudian ini untuk provider. Kebetulan saya pakai Telkomsel dan bandwidth yang diterima juga bagus banget, di atas 50 MB dong untuk 4G. Jadi nggak sabar nanti kalau 5G-nya bakal kayak gimana. Oke, segitu aja dulu ya untuk review 1 mingguannya. Jadi selama 1 minggu ini cukup menyenangkan bersama Mi 10T ini, dan semoga bakal awet ke depannya lagi ya. Sampai jumpa di tweet selanjutnya. Bye.